Terima kasih Ibu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Maria yang dengan gamblang jelas menyampaikan paparannya terkait alur penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ibu Bapak, untuk narasumber yang kedua sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ibu Neneng Kadariah, beliau dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKP Kemdikbudristek. Beliau akan menyampaikan paparan mengenai contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan untuk pendidikan kesetaraan. Untuk barangkali nanti ada tanya jawab kalau masih ada waktu ya, karena nanti kita juga pukul 9.30 Ibu Saud tim SKM 3 sudah akan bergabung dengan kita. Jadi mungkin barangkali nanti kalau ada pertanyaan bisa di saat kita diskusi, kalau waktu sesi ini nanti sudah habis, bisa kita lakukan sesi tanya jawab ketika kita diskusi nanti. Oh ya, mohon maaf ini sedang menyiapkan ya, sedang menyiapkan materinya. Ya, monggo Ibu Neneng dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Tuarita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Maria Listianti, Bapak dan Ibu Maria ini adalah senior saya ya saat di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Dulu ya saya dengan beliau berguru tentang pendidikan non formal sehingga saya sekarang juga bisa bergabung dengan Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang hal-hal terkait pendidikan kesetaraan. Yang saya hormati juga Ibu Tuarita yang juga dari PMPK menjadi wakil ya pada setiap kegiatan di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk pengembangan kurikulum pendidikan kesetaraan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu untuk saling berbagi informasi tentang apa yang sudah kami lakukan di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran berkaitan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan khususnya untuk pendidikan kesetaraan. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa regulasi berkaitan dengan pendidikan kesetaraan telah hadir ya, dan itu harus sama-sama kita cermati yang tadi juga sudah Ibu Maria Listianti katakan akan menjadi acuan di dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan Bapak dan Ibu ya. Terutama Kepmen nomor 56 ya tahun 2022 yang berisi tentang struktur ya, struktur kurikulum pendidikan kesetaraan ya. Di paket A ada mata pelajaran apa saja ya, alokasi waktunya berapa, itu sampai paket B dan C-nya itu ada semua di sana ya. Kemudian juga telah terbit yang sekarang adalah Perka ya, Peraturan Kabalitbang nomor 033 tahun 2022 yang berisi capaian pembelajaran semua mata pelajaran ya, baik untuk SD paket A, SMP paket B, dan SMA setara paket C ya, semua mata pelajaran ada di sana. Kemudian di sana juga telah hadir Bapak Ibu di Kepmen itu capaian pembelajaran untuk pemberdayaan dan keterampilan khususnya untuk pendidikan kesetaraan ya. Jadi nanti penyusunan kurikulum harus mengacu ke sana ya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui juga bahwa kurikulum Merdeka ini bertujuan ya untuk mengembangkan peserta didik kita ke arah dimensi profil pelajar Pancasila. Yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa nanti peserta didik kita harus memiliki rasa ketuhanan ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga mereka harus memiliki kreatif ya, mandiri, bergotong royong,
kemudian berkebinekaan global, ya. Nah, itu adalah dimensi nanti yang harus dicapai oleh peserta didik kita melalui kurikulum operasional satuan pendidikan, ya. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini memang pendidikan kesetaraan, ya, khususnya di platform Merdeka Mengajar, belum memiliki contoh-contoh berkaitan dengan kurikulum operasional, ya, ataupun contoh-contoh bahan ajarnya. Nah, untuk itu sambil Bapak dan Ibu juga menyusun KOSP, ya, kami juga merancang contoh-contoh itu untuk nanti dimasukkan di platform Merdeka Mengajar yang nanti bisa diakses atau menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan yang ada, ya. Nah, kalau untuk yang reguler, ya, sudah sangat banyak, ya, Bapak Ibu, contoh-contohnya. Tapi di pendidikan kesetaraan karena memang baru, ya, kita baru memulai, maka Bapak dan Ibu nanti sambil mendaftar menjadi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, nanti Bapak Ibu juga bisa memasukkan karya-karya Bapak dan Ibu dalam platform Merdeka Berbagi, ya. Nanti dengan contoh-contoh ini mungkin bisa dikembangkan, sekaligus nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID-nya untuk mengakses itu, bisa hasil-hasil Bapak Ibu ditayangkan di sana. Sudah, Pak? Masih loading? Ya, Bapak dan Ibu, pada tahun ini Pusat Kurikulum dan Pembelajaran memiliki sebuah amanah, ya, untuk melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan, khususnya untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang secara konseptual tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Maria Listianti, ya. Nah, kami melakukan 2 kali pendampingan dan sama-sama mengembangkan dengan satuan pendidikan. Ada 4 satuan pendidikan kesetaraan yang kami lakukan pendampingan dan penyusunan, ya. Yang pertama adalah PKBM Sekar, ya, di Serang. Kemudian yang kedua PKBM Bintang Harapan di Bandung. Kemudian SKB Kulon Progo, ya. Dan yang terakhir adalah PKBM HSPG Bali, ya. Nah, itu jadi kalau daerahnya memang kami yang meminta, tapi satuan-satuan pendidikannya direkomendasikan oleh Direktorat PNPK, ya. Nah, itu Bapak Ibu yang sudah kami lakukan, dan pada hari ini kami melakukan finalisasi, ya, besok di Jakarta terhadap KOSP itu untuk di layout dan nanti diunggah ke dalam platform Merdeka Mengajar, ya. Baik, Bapak Ibu, tadi mungkin Bu Lis sudah menjelaskan, ya, ada 2 komponen, ya, yang harus ada di dalam KOSP Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama adalah batang tubuhnya, ya. Nanti KOSP-nya akan ada 2 file. Yang pertama batang tubuhnya, ya. File yang kedua adalah lampiran-lampirannya, ya. Nah, di dalam batang tubuh nanti yang harus ada yaitu 5 komponen, ya, yang juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Maria, ya. Komponen yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Nanti boleh menuliskannya menjadi bab, gitu, ya, atau boleh nomor 1, silakan. Yang penting ada komponen karakteristik satuan pendidikan, ya. Nanti di situ bagaimana satuan pendidikan Bapak Ibu mencirikan, ya, atau menjelaskan karakteristiknya, baik dari segi peserta didiknya seperti apa, ya, alamatnya bagaimana, tempatnya di mana, kondisi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikannya, ya, sarprasnya dan sebagainya di situ. Kemudian bagian yang kedua adalah ya ini kita lihat, ya, apa kekhasan dari kurikulum Merdeka, ya. Silakan lanjut, Mas. Nah, ini, ya, sebelumnya saya rasa, ya. Nah, ini, ya, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka. Saya hanya menayangkan slide ini saja, ya. Jadi yang pertama adalah penyederhanaan konten, ya. Penyederhanaan konten dan fokus pada materi-materi esensial, ya. Makanya beberapa mata pelajaran
menjadi berkurang alokasi waktunya, ya, karena kita ingin benar-benar fokus pada materi yang esensial. Sehingga nanti para tutor, ya, para pendidik bisa melakukan pembelajaran secara fleksibel, ya, tidak terburu-buru menuntaskan materi, ya, tapi mendalam kompetensinya kepada peserta didik. Nggak dikejar-kejar harus materi ini selesai, ya, tapi sedikit saja materinya atau berkurang, ya, tapi mendalam, ya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Itu, ya, yang dinamakan proyek proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, yang aplikatif dan lintas mata pelajaran. Kemudian ini dimensi, ya, dimensi profil pelajar Pancasila nanti yang harus ditampakkan, ya, yang harus diwujudkan oleh peserta didik di Satuan Pendidikan Bapak Ibu setelah menyelesaikan pendidikannya, ya. Mereka nanti harus memiliki dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, ya, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global, ya. Nah, inilah dimensi ini bagaimana Bapak Ibu nanti akan mengaturnya di dalam kurikulum operasional sekolah, ya. Kemudian juga nanti tidak semua dimensi ini, ya, tahun ini misalnya harus diselesaikan, tidak, ya, tapi misalnya tahun ini sekolah Bapak Ibu akan menguatkan di dimensi yang mana, ya, itu nanti yang harus dirancang di dalam kurikulumnya. Dan terakhir, karakteristik yang ketiga adalah rumusan CP-nya, ya, rumusan capaian pembelajaran. Kalau dulu namanya KIKD, ya, kalau sekarang namanya capaian pembelajaran, ya. Kalau dulu disusunnya per tahun, sekarang disusunnya per fase, ya. Jadi gitu. Fase A, namanya fase A sekarang, ya, itu adalah umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD atau paket A, ya, kelas 1 dan 2 paket A. Kemudian ada fase B, ya, itu umumnya kelas 3 dan 4, ya, atau kelas 3 dan 4 paket A. Kemudian fase C umumnya kelas 5 dan 6, ya, paket A. Kemudian ada yang dinamakan fase D. Fase D ada yang tahu? Iya, fase D umumnya kelas 7, 8, dan 9, ya, atau paket B-nya. Kemudian ada fase E. Fase E kelas berapa? Kelas 10, ya, betul. Dan fase F kelas 11, 12, ya. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan yang sangat baik, ya, untuk struktur ini. Berikutnya, Pak, mohon ditayangkan yang langsung saja, ya, contohnya di KOSP Sekar di Word, ya, Pak. Ya, saya rasa ini semua sudah dijelaskan tadi, ya, sudah oleh Bu Maria, ya. Jadi tadi, ya, nanti file KOSP-nya ada 2. Yang pertama adalah batang tubuh, isinya ada 5 komponen, yaitu komponen karakteristik, komponen visi misi, ya, bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah komponen perencanaan pembelajaran, ya, maaf, pengorganisasian pembelajaran. Komponen yang keempat atau D adalah perencanaan pembelajaran. Dan yang E adalah evaluasi dan pendampingan profesional. Itu batang tubuhnya, ya. Jadi nanti kalau ada yang melihat, oh, KOSP-nya nggak terlalu tebal, gitu, ya. Cukup sekitar 30 halaman, ya, yang memperlihatkan tentang itu, ya, Pak Ibu. Nah, nanti di lampiran-lampiran itulah teman-teman akan memasukkan hal-hal yang lebih operasional lagi, ya, yang lebih rigid. Misalnya kalender pendidikan, ya, dimasukkan ke lampiran, ya. Kemudian contoh ATP tadi yang dijelaskan oleh Ibu Maria, ya. Contoh ATP dalam ruang lingkup sekolah, ya, atau silabusnya, ya, itu nanti dimasukkan di lampiran. Misalnya ATP bahasa Indonesia, ya, masukkan ke lampiran. ATP matematika dimasukkan ke lampiran, ya. Kemudian ATP untuk proyek penguatan pelajar Pancasilanya dimasukkan ke lampiran, ya. Kemudian di lampiran itu juga dimasukkan
ATP untuk ruang lingkup kelas ya. Kalau dulu bilangnya RPP ya, sekarang dinamakan modul ajar ya. Itu juga nanti dimasukkan di lampiran contoh-contoh mata pelajarannya. Begitu ya. Baik. Nah, ini teman-teman kita lihat kurikulum yang sudah kami dampingi ya. Jadi nanti halaman cover ada judulnya. Cover dulu Mas di atas. Nah, ini kurikulum operasional langsung ya PKBM Sekar ya. Jadi nggak usah disebut lagi kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Kalau belum punya identitas ya satuan pendidikan. Tapi kalau sudah menjadi milik Bapak Ibu langsung judulnya ya kurikulum operasional PKBM Sekar tahun pelajaran 2002-2023 ya. Karena ini yang akan mulai diimplementasikan di Juli ini ya. Nah, ini ke bawah ya sudah selesai cover. Selanjutnya ada tadi yang Bu Lis bilang ya, seharusnya sekolah membuat tim pengembang kurikulumnya ya. Jadi nanti tim pengembang ini akan masuk di dalam halaman ini ya, siapa saja yang menyusun ya, nanti mungkin termasuk peniliknya ya atau pihak-pihak lain yang terlibat di dalam penyusunan itu. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya ada halaman pengesahan ya, bahwa kurikulum ini kan biasanya disahkan ya oleh Dinas Pendidikan dan sebagainya, ada halaman pengesahannya ya, ya jadi seperti ini. Kemudian lanjut yang mengesahkan biasanya Kepala Dinas Pendidikan mengetahui ketua lembaganya ya dan ketuanya. Lanjut ada kata pengantar seperti biasa ya. Nah, ini Bapak Ibu, file ini adalah yang dinamakan file batang tubuhnya, ya. Yang urgen-urgennya itu bukan urgen ya, artinya yang perlu diinformasikan secara ringkas ada di sini, gitu ya. Kemudian ini sudah ada kata pengantar, baik berikutnya, ya, diketahui oleh ketua lembaganya. Setelah itu ada daftar isi, ya, ada daftar isi, Bapak Ibu, ya, nanti. Nah ini di kurikulum di PKBM Sekar mereka menyusunnya menjadi bagian-bagian ya. Bagian A karakteristik satuan pendidikan ya. Mereka membuat karakteristiknya berdasarkan hasil analisis konteks tadi yang dijelaskan oleh Ibu Maria ya. Mereka membuatnya melakukan karakteristik terhadap peserta didiknya ya. Bagaimana keadaan peserta didiknya, kemudian karakteristik tutornya, kemudian karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di PKBM itu. Ya. Kemudian yang bagian B ada visi, misi, dan tujuan. Ya. Kemudian bagian C pengorganisasian pembelajaran, ada pengorganisasian intrakurikulernya, ya, mata-mata pelajarannya. Kemudian di dalam pengorganisasian itu Bapak Ibu dijelaskan pendekatan apa yang mau diambil ya. Tadi Ibu Lis juga sudah menjelaskan ya, saat melihat mapel-mapel itu kira-kira saya akan membelajarkannya nanti dengan pendekatan seperti apa ya, strategi seperti apa ya. Mereka membuat 3 strategi ya, ada yang pendekatan mata pelajaran, ada pendekatan integratif dan pendekatan blok ya. Ada yang masih ingat ada berapa pendekatan? Ada 4 ya. Ini 3, satu lagi adalah pendekatan tematik. Ya, ya. Jadi ini yang dipilih oleh PKBM Sekar sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya. Setelah itu ada bagian yang kedua yaitu pengorganisasian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, di sana dijelaskan nanti bagaimana mereka memilih proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya. Kemudian yang ketiga pengorganisasian ekskulnya ya. Kalau yang tidak punya ekskul ya sudah tidak usah dicantumkan ya. Kalau yang ada dicantumkan. Kemudian yang D perencanaan pembelajarannya ya. Jadi kalau tadi yang C pengorganisasian, kalau yang D perencanaannya ya. Perencanaannya nanti ruang lingkup satuan pendidikan itu tadi menjabarkan TP dan ATP ya,
mata pelajaran pada tiap fasenya, ya, pada tiap fasenya. Kemudian ada yang ruang lingkup kelas yang untuk apa namanya RPP-nya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu tidak semua dimasukkan bagian C, tapi contoh satu mapel saja, ya. Jadi contoh satu mapel, misalnya di ruang lingkup satuan pendidikan, contohnya adalah menjabarkan TP dan RTP untuk mata pelajaran matematika, ya. Di fase B, ya, untuk kelas 7, 8, 9 seperti apa tujuan pembelajarannya, ya. Kemudian bagaimana alur tujuan pembelajarannya. Itu dimasukkan di situ, contoh satu mapel saja. Kemudian nanti di ruang lingkup kelas diambil yang matematika tadi, contoh satu TP saja untuk dibuatkan menjadi RPP-nya. Gitu ya. Baik, ya. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagian E ada evaluasi, pendampingan dan pengembangan profesional, ya. Isinya evaluasi dan bagaimana pendampingan pengembangan profesionalnya. Baik, lanjut. Nah, ini langsung ya mereka memberikan pengantar tentang kurikulum operasionalnya, bahwa yang mereka laksanakan di KOSP ini hanya kelas 10, ya. Karena memang yang sekarang diminta adalah untuk kelas 1, 4, 7, 10, ya. Jadi itu dulu yang pertama-tama harus dilakukan, ya. Nanti yang lainnya menyusul di tahun berikutnya, ya. Jadi di PKBM SKAR mereka katakan khusus untuk fase E kelas 10, ya. Sedangkan untuk kelas 11, kelas 12 dan kelas 11-nya di tingkatan 5 dan tingkatan 5-nya mereka memakai K13, ya. Jadi ada info itu. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke bagian A, karakteristik satuan pendidikan, ya. Mereka menjelaskan bagaimana lokasinya, ya, keadaannya dan sebagainya, ya. Lanjut. Ya, setelah itu karakteristik peserta didik, ya, karakteristik peserta didik ada berapa peserta didiknya, kemudian usia sekolahnya, ya, dan sebagainya itu dimasukkan di situ, ya. Lanjut, ini juga dibuatkan tabelnya, ya, sehingga makin menarik gitu, ya, makin juga nanti pembacanya atau yang membacanya bisa langsung melihat dari tabel ini, ya. Jadi jangan terlalu banyak narasi gitu, ya. Jangan terlalu banyak wording, tapi kalau bisa tabel, ya, ataupun infografis yang menarik gitu, ya. Nah, Bapak Ibu kan kalau mungkin di K13 ya teman-teman masih belum ada kurikulum operasionalnya, ya. Mari saat ini ya kita semua bergerak bersama, ya, menjadikan ini sebagai sebuah tantangan dalam menyusun KOSP ini, ya. Baik, selanjutnya karakteristik peserta didiknya, ya, dari segi jenis kelamin dijelaskan ada berapa, ya. Lanjut. Kemudian berdasarkan usia juga dijelaskan. Kemudian bagaimana tenaga kependidikannya, ya, ada tutornya berdasarkan usia dari situ. Lanjut. Kemudian tutornya berdasarkan pendidikan juga sudah ada di situ. Nah, itu ya. Kemudian mereka juga menjelaskan karakteristik sosial dan budayanya, ya. Seperti ini masih dengan mata pencahariannya, ya, yang ada di sekitarnya. Kemudian bagaimana norma-norma yang ada di situ, ya. Nah, ini. Kemudian bagian B, visi, misi, dan tujuan, ya. Ini juga merupakan bagian yang penting yang nanti harus Bapak dan Ibu susun di dalam KOSP Bapak Ibu, ya. Jadi visi ini nanti harus menggambarkan, ya, menggambarkan kualitas, ya, tentang capaian yang akan diwujudkan, ya, sebagai cita-cita
dari satuan pendidikan tersebut ya. Kita lihat visinya adalah mewujudkan profil peserta didik yang berkarakter, kreatif, dan mandiri. Ya. Singkat, padat, ya, jelas, ya seperti itu ya. Nanti banyak variasi-variasi dari visi ini. Yang jelas ini harus berpusat kepada peserta didiknya. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya dari visi itu maka diturunkanlah ke dalam misi. Bagaimana untuk mencapai visi tadi? Ya, bagaimana cara untuk mencapai tadi peserta didik yang berkarakter tadi ya, kemudian yang kreatif, ya, yang mandiri. Bagaimana mencapainya? Maka disusunlah di dalam misi. Ya, gitu. Jadi mewujudkan peserta didik yang memiliki integritas dan berakhlak mulia, ya, memberikan layanan yang sesuai dengan keadaan peserta didiknya, ya, sehingga mereka menjadi kreatif, gitu. Kemudian menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis teknologi dan informasi, ya, dan sebagainya. Ini misinya. Selanjutnya dari misi ada tujuan, ya. Jadi tujuan dari satuan pendidikan Bapak dan Ibu ini apa, ya? Tujuannya mau seperti apa? Nanti dijelaskan di sini, ya. Ini juga berkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dibuatlah tujuan-tujuannya. Ya. Nah, nanti ada ini bab 3 atau bagian ketiga adalah bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran. Ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan memakai Kepmen nomor 56 ya, tentang struktur kurikulum. Di sana nanti ada struktur kurikulum tentang pendidikan kesetaraan yang nanti akan dimasukkan di sini ya. Bagaimana nanti pengorganisasian intrakurikulernya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstranya. Ya, ke bawah kita lihat di sekar ini mereka menggunakan untuk pendekatan untuk pengorganisasian intrakurikuler yang berisi mata-mata pelajaran ya. Ini sudah dilakukan ke atas dulu, Mas Danang, mohon maaf, atas. Nah, ini ya untuk intrakurikuler ya, mereka melakukan 3 pendekatan ya. Ada yang dengan pendekatan mata pelajaran, kemudian secara integrasi dan sistem blok ya. Itu setelah mereka menganalisis bagaimana kondisi yang ada di satuan pendidikan itu ya. Kita lihat ini gambaran umum untuk struktur kurikulumnya di kelas 10 fase E ya. Untuk mapel-mapel mereka menggunakan pendekatan mata pelajaran ya, untuk kelompok mata pelajaran umum ya, agama, Pancasila dan sebagainya. Ke bawah. Setelah itu untuk nomor 6 ya, untuk fisika, untuk IPA dan IPS mereka melakukan dengan pendekatan integrasi ya. Coba dilihat di atas, Mas Danang, ke atas lagi sedikit. Ya itu. Oh, dengan blok ya, IPA dan IPS-nya dengan blok, kemudian PJOK dan seninya secara terintegrasi. Nah, itu dijelaskan di dalam struktur kurikulumnya. Kemudian untuk bagian pemberdayaan dan program keterampilan, ya, mereka juga melakukan dengan sistem blok dan integrasi ya. Jadi di sini nanti teman-teman akan menjabarkan struktur kurikulumnya ya, sehingga jumlah SKK akan sesuai dengan penerjemahan di dalam kurikulumnya ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga untuk kelas 11-12-nya ya. Oh, ini kalau ini yang di kurikulum 2013-nya ya. Saya rasa ini di skip aja. Kemudian ke bawah lagi ya, ini juga untuk untuk pendekatan mata pelajarannya. Jadi ketika di atas mereka merancang pendekatannya apa saja, kemudian mata pelajarannya apa, mereka jabarkan lagi ke bawahnya ya. Jadi yang sistem blok seperti apa, kemudian yang pendekatan integrasi seperti apa, kemudian yang pendekatan mapel seperti apa. Ini sudah dijabarkan di bawahnya. Selanjutnya, nah ini di pendekatan integratif, tadi kan di atas dijelaskan ya, di kolomnya, pendekatan integratifnya adalah PJOK dan seni. Jadi ini dijabarkan lagi oleh mereka ke bawah,
Lanjut, Mas. Nah, ini di dalam strukturnya bagaimana mereka mengintegrasikan ini ya. Kemudian juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Mas. Nah, ini pendekatan blok juga tadi untuk IPA dan IPS-nya seperti apa ya, dijelaskan di di kurikulum ini. Lanjut ke bawah ya. Nah, ini untuk blok ya, misalnya yang untuk IPA dan IPS mereka memasukkannya dengan proyek komputer aplikasi perkantoran ya. Lanjut ke bawah. Nah, baik Bapak dan Ibu, setelah di dalam bagian C pengorganisasian pembelajaran yang isinya satu adalah intrakurikulernya sudah beres ya. Kemudian dilanjutkan dengan bagian bagaimana mengorganisasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga yang merupakan hal baru ya yang ada di kurikulum Merdeka ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kalau di formal ya, mereka itu sudah ada tersendiri ya kolomnya ya untuk P5-nya. Jadi itu diambil dari semua mata pelajaran dan nanti akan dibuatkan proyeknya. Nah, ketika di pendidikan kesetaraan ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan ada di program pemberdayaan dan keterampilan ya. Jadi di sana proyek penguatan pelajar Pancasilanya nanti akan dilaksanakan melalui program pemberdayaan dan keterampilan ya. Nah, di sini di SKB Sekar ini kita lihat ya bahwa kita lihat pengantarnya ya. Pembelajaran proyek penguatan P5 ya menguatkan semua dimensi. Namun di Sekar ini mereka akan menguatkan 3 dimensi ya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif dan mandirinya ya. Jadi itu nanti dipilih dimensi apa yang mau dikuatkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian fokus penguatan dimensi tersebut ya dilaksanakan melalui program pemberdayaan dan keterampilan ya. Seperti apa bentuknya? Coba kita lihat ya ke bawah. Nah, ini mereka membuat proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti ini ya. Jadi di semester 1 ya. Di semester 1 ada beberapa proyek ya. Jadi nama proyeknya adalah pemberdayaan dan keterampilan komputer aplikasi perkantoran ya. Jadi Bapak dan Ibu di Perka nomor 033 itu sudah ada CP pemberdayaan dan CP keterampilan yang akan kita buatkan proyeknya ya. Nah, CP keterampilan yang sudah dikembangkan oleh pusat itu ada 9 CP keterampilan ya. Yang pertama adalah keterampilan aplikasi perkantoran. Nanti ada CP-nya dari fase A sampai F. Kemudian CP pengelolaan sampah ya. Kemudian CP robotika, konten kreator, kemudian tata busana, tata boga, pertanian terpadu, perikanan tangkap dan barista. Itu yang sudah kami buat CP-nya ya dari fase A sampai fase F sehingga nanti teman-teman yang mengambil program-program keterampilan bisa keterampilan 9 ini bisa mengacu ke peraturan tersebut ya 033. Nah, jika misalnya oh gimana Bu satuan pendidikan kami mau yang lain, boleh nggak? Mau program keterampilannya tidak yang 9 itu, boleh tidak? Boleh ya, boleh. Yang penting nanti sekolah harus menyusun dulu CP-nya ya, dan kami sudah siapkan panduan pengembangan CP keterampilan ya, sudah ada panduannya. Kalau misalnya mau menggunakan keterampilan seni ukir misalnya ya, karena tidak ada di pemerintah itu di 033, nanti teman-teman bisa menyusunnya, membuatnya dengan mengacu kepada panduan
penyusunan pengembangan CP keterampilan ya, bagaimana mengembangkannya. Baik. Nah, ini kita kembali lagi di Sekar ya, mereka mengintegrasikan program pemberdayaan dengan keterampilan aplikasi perkantoran ya. Temanya, nah, Bapak dan Ibu, tema-tema penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Di antaranya adalah ini, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun negeri ya. Jadi di situ mereka membuat proyek dengan tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun negeri yang memadukan pemberdayaan dan keterampilan. Kemudian dimensi apa yang mau dikembangkan? Nah, mereka akan menyasar dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Itu yang mau dikuatkan dengan P5 itu, dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. SKK-nya ada 3 dan diberikan di kelas 10 semester 1. Ya. Selanjutnya mereka juga membuat dengan tema kearifan lokal, ya, yaitu proyek pemberdayaan dan keterampilan pertanian terpadu dengan sistem gotong royong. Ya, itu juga dimensi yang disasar, dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kemudian berikutnya tema kewirausahaan, ya, itu ada proyek wirausaha pertanian terpadu, ya, itu yang mau mereka kembangkan di semester 2-nya dengan SKK-nya 8. Baik, ini gambaran bagaimana P5 ada di dalam kurikulum, ya. Jadi nanti teman-teman membuat tabel ini, ya, seperti apa P5 akan diberikan kepada peserta didik kita, ya. Alokasi waktunya berapa? Tema-temanya apa yang mau diambil, ya. Jadi tapi jangan lupa lagi lihat kembali 033, ya, melihat CP pemberdayaan, melihat CP keterampilan, melihat konteks satuan pendidikan kita, dan tentukan proyek apa yang mau kita buat, ya. Baik, selanjutnya tadi di bab 3 ada intrakurikularnya seperti apa, kemudian P5-nya bagaimana, dan yang ketiga adalah ekskulnya, ya. Saya rasa ekskul seperti sudah tidak terlalu baru, ya. Jadi seperti ini saja apa kegiatannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dan seperti apa alokasi waktunya. Lanjut. Ya, setelah itu komponen yang keempat adalah perencanaan pembelajaran, ya. Setelah bab 3 selesai, kita masuk ke dalam perencanaan pembelajaran. Itu tadi pendekatan blok dalam mata pelajaran, ya. Kemudian P5-nya, ya, ekskulnya. Nah, kita akan lihat seperti apa pembelajarannya. Nah, di sini di perencanaan pembelajaran, ya. Jadi tadi Ibu Maria sudah menjelaskan, ya, ada 2, yaitu perencanaan pembelajaran dalam lingkup satuan pendidikan, ya, dan perencanaan pembelajaran dalam lingkup kelas, ya. Nah, ini untuk lingkup satuan pendidikan nanti teman-teman akan merumuskan CP, capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran, menjadi TP, tujuan pembelajarannya, dan ATP, ya. Nanti di sini contohnya 1 mata pelajaran saja, ya. Jadi misalnya CP matematika fase D, misalnya, ya. CP matematika fase D kelas 7, 8 dan 9, ya. Elemennya ada di matematika itu kan ada elemen, ya. Semua mata pelajaran punya elemen. Misalnya elemen aljabar, ya, nanti diturunkan TP-nya bagaimana, ada berapa. Kemudian elemen pengolahan data ada berapa, dijelaskan. Setelah itu baru dari TP-TP tiap elemen ini kita alurkan, ya. Kita alurkan. Jadi alurnya ini bisa secara hierarkis, ya, dari yang mudah ke sukar atau dari yang dekat ke jauh, dari yang konkret ke abstrak, ya. Jadi dari TP-TP ini kita alurkan. Misalnya, ternyata TP 1.1, ya, untuk aljabar nanti di tahap 1 akan berkaitan dengan TP 3.3 di geometrinya, gitu, ya. Jadi di tahap 1 akan belajar apa?
itu nanti mungkin ada lintas elemen yang kita alurkan di situ, ya. Nah, itu kira-kira intinya ya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini contohnya di pendidikan Pancasila ya, di Sekar ini di fase E kelas 10 ya. Itu ada berapa elemen ya? Elemennya pendidikan Pancasila ada elemen Pancasila, ke bawah lagi Pak. Terus ada elemen UUD, Undang-Undang Dasar, ke bawah lagi. Ada elemen Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada elemen NKRI. Ya, ada 3 ya. Nah, ke atas lagi Pak. Nah, dari tiap elemen ini nanti teman-teman akan menyusun TP-nya, ya, TP tiap elemen dan nanti dialurkan, ya, seperti itu. Baik, lanjut. Ini nanti contoh satu mata pelajaran saja. Mata-mata pelajaran lain akan dimasukkan menjadi lampiran, ya. Nah, ini nanti ruang lingkup kelasnya seperti biasa dibuatkan semacam RPP-nya. Bagaimana sih mengajarkan itu tadi ya, Pancasila pada tujuan pembelajaran yang pertama. Ya. Ini di ruang lingkup kelas atau kita sebut modul ajar atau semacam RPP, nanti minimal ada tiga hal yang harus ada di sana, yaitu tujuan pembelajarannya apa, ya, kemudian langkah pembelajarannya seperti apa, dan asesmennya bagaimana, ya. Itu 3 komponen yang harus ada di RPP atau modul ajar kita, ya. Nah, ini contohnya, ya, saya rasa sudah oke ya. Ke bawah lagi. Nah, ini materi yang coba mereka kembangkan. Lanjut, ya. Nah, kemudian ini nomor 3 ya, untuk P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi kan mereka sudah jelaskan itu ya di bab 3. Bagaimana mengorganisasikannya. Sekarang bagaimana sih merencanakannya? Kita lihat di sini turunannya ke bawah, Mas. Nah, ini mereka membuat contoh alur tujuan pembelajarannya, ya. Dari pemberdayaan itu seperti apa? Ini ada tentang kesadaran diri di fase E. Ke bawah lagi, Pak. Kemudian ini ada elemennya ya, elemen pemberdayaan ada kesadaran diri, harga diri, kepercayaan diri, dan partisipasi aktif serta akses terhadap pengambilan keputusan. Ini mereka buat tujuan pembelajarannya dan dibuat alur tujuan pembelajarannya. Ya. Bawah lagi. Ya. Nah, ini untuk yang keterampilan, tadi kan mereka menggabungkan pemberdayaan dengan aplikasi perkantoran ya. Ini yang mereka ambil untuk integrasinya. Jadi tadi CP pemberdayaannya apa, sekarang CP keterampilannya apa. Ya. Jadi ini CP keterampilan aplikasi perkantorannya, mereka buatkan tujuan pembelajarannya dan bagaimana alurnya serta asesmennya nanti seperti apa. Ya. Dari situ ke bawah lagi. Nah, inilah nanti contoh modul ajarnya yang akan mereka jadikan sebagai bahan ajar ya untuk peserta didiknya. Jadi ada nama pembelajarannya, nama mata pelajarannya, pemberdayaan dan keterampilan, proyeknya pemberdayaan dan keterampilan komputer aplikasi perkantoran. Tadi temanya sesuai yang di tabel di bab 3 adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Topiknya adalah mahir komputer untuk pendataan penduduk ya. Di daerah Serang, peserta didiknya mereka akan arahkan untuk mendata penduduk di sekitarnya, kelas 10 semester 1 dengan 3 SKK. Ya. Nah, ke bawahnya Bapak dan Ibu, ini tujuan pembelajarannya untuk komputer, kemudian ke bawah untuk pemberdayaannya seperti ini, lanjut, dan ini bagaimana nanti langkah kegiatannya, ya, langkah kegiatannya. Jadi ada elemen akhlak mulia tadi yang mereka ingin sasar, ada kreatifnya yang mau disasar juga, ada mandirinya juga, ya, dengan sub elemennya dari tiap-tiap elemen. Ya. Nanti langkahnya Bapak dan Ibu, mereka mengambil pola temukan, ya. Jadi dari proyek itu ada beberapa model pembelajaran ya. Yang pertama adalah model 1 itu temukan.
bayangkan, lakukan, bagikan. Ya. Kemudian model yang kedua ada dengan pengenalan, ya, diskusi dan sebagainya di model yang lain. Tapi di sini mereka mengambil model seperti ini. Ya. Jadi ditemukan pada langkah temukan mereka akan melihat ragam karakteristik data penduduk di Serang. Ya. Itu tadi makanya pentingnya karakteristik satuan pendidikan ya yang memotret data di sekitarnya itu nanti berguna untuk pembelajarannya. Ya. Nah itu kemudian mereka membayangkan belum tertatanya data penduduk dalam database secara digital. Akhirnya mereka dengan CP pemberdayaan dan keterampilan aplikasi komputer mereka coba buat ini ya. Jadi dilakukan peserta didik mengaplikasikan atau mengoperasikan perangkat komputer, kemudian mereka belajar tentang pengolahan data Excel, kemudian mereka belajar menginput data tentang penduduk di sekitar Serang dan mengolah datanya secara mandiri. Ya. Kemudian di tahap bagikan, mereka mempresentasikan hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi pengolah data. Ya. Ini Bapak Ibu sekilas gambaran bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan oleh PKBM Sekar. Ya. Nah, di kesadaran diri ya di pemberdayaan nanti akan dipotret ya bagaimana tentang kesadaran diri mereka ya sambil melakukan kegiatan ini ya. Bagaimana akses mereka terhadap pengambilan keputusan itu dikuatkan di sini ya, melalui tahap-tahap ini, melalui tahap temukan, lakukan, kemudian temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Ya, itu sekilas dari PKBM Sekar. Ya. Nah, ini evaluasi di bab 5, mereka melakukan evaluasi jangka panjang dan jangka pendek, ya, Bapak Ibu, terkait dengan KOSP-nya, ya, kemudian dengan proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas tutornya. Ya. Nah, ini contoh dari Sekar. Satu lagi, mungkin saya izin menayangkan ya untuk yang Kulon Progo ya. Mas Danang. Jadi di Kulon Progo juga gitu ya, kami ambil sebagai salah satu model untuk pengembangan KOSP ini. Ya. Jadi mudah-mudahan ini akan segera diedit kembali minggu ini ya, di layout minggu depan dan nanti insya Allah mohon izin satuan pendidikannya untuk ditayangkan atau diunggah di platform Merdeka Mengajar. Ya. Sehingga contoh-contoh dari pendidikan kesetaraan mulai ada ya. Tadi kan teman-teman ada yang katanya membuka itu PMM-nya belum ada. Nah ini contoh di Kulon Progo, ada covernya. Ada cover, kemudian lanjut. Ya, lembar pengesahan, lanjut. Ya, kata pengantar, sama ya. Kemudian daftar isinya, ada daftar isinya. Nah ini ya, mulai bab 1, SKB Kulon Progo ya menginformasikan juga ya bagaimana letaknya ya, posisi koordinatnya ya, luar biasa menurut saya ya, dengan waktu yang sangat pendek ya teman-teman bisa menghasilkan KOSP yang menarik ya, yang nanti mudah-mudahan menginspirasi. Selanjutnya karakteristik peserta didik juga menggambarkan bagaimana peserta didik di SKB Kulon Progo ya, ada paket A ya, ada 64 ya. Paket B ada 47, paket C ada 82 orang ya. Nah, itu selanjutnya data tentang ini jenis kelaminnya ya. Ada di paket A perempuannya 27, paket B 12, paket C 35 ya. Kemudian laki-lakinya seperti itu. Ini usianya juga di paket A yang lebih dari 40 tahun ada 6, di paket B ada 6 juga, dan di paket C yang di atas 20 tahun ada 40 orang ya. Baik, lanjut. Kemudian dalam status perkawinan juga ada yang sudah menikah, ini ada datanya. Ya. Lanjut. Kemudian berdasarkan yang peserta didik yang bekerja dan tidak bekerja juga diinformasikan di sini. Baik, lanjut.
Kemudian karakteristik pendidik dan tenaga kependidikannya juga diinformasikan di sini. Lanjut. Kemudian ini ya dijelaskan kembali berapa pamungnya dan berapa tutornya ya. Lanjut. Nah, ini nama-namanya. Kemudian ya, selanjutnya ada karakteristik ya. Tadi karakteristik dari peserta didiknya sudah. Kemudian karakteristik dari tenaga kependidikannya sudah. Kemudian yang C, karakteristik terhadap sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Ya, bagus juga ini ditampilkan petanya. Kemudian bagaimana perbatasan Kulon Progo ini. Lanjut. Kemudian ke atas lagi apa ya? Dikit. Nah ini juga bagian-bagiannya ya. Kemudian dataran rendah, dataran tingginya juga ada. Kemudian rata-rata lama belajar ya, lama sekolah di Kulon Progo juga ditampilkan di sini. Ya. Jadi peningkatannya agak kecil ya, baik laki-laki dan perempuan. Ya. Perempuan masih di bawah laki-laki dan menunjukkan belum memiliki kesetaraannya. Baik, selanjutnya indeks pembangunan manusia Kulon Progonya juga ditampilkan. Selanjutnya, nah ini perekonomiannya masyarakat Kulon Progo ya, mereka adalah hidup dari pertanian ya, sebagai penghasilnya kelapa, kakao, tebu, dan kopi ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya lihat dari karakteristik ini, mereka gunakan untuk pembelajaran ya. Jadi ketika matematika, peserta didiknya diajak untuk menghitung jumlah kelapa ya yang dihasilkan oleh Kulon Progo dan dianalisis datanya ya. Jadi inilah bagaimana manfaat karakteristik ini juga dipakai untuk pembelajaran yang kontekstual ya kepada peserta didiknya. Kemudian saya lihat juga di rencana pembelajarannya itu RPP-nya mereka memanfaatkan teks deskripsi ya dalam bahasa Indonesia dengan mengambil contoh kelapa gitu ya. Nah ini saya rasa bagus ya. Oke, ke bawah. Nah ini juga ditampilkan bagaimana Kulon Progo sebagai daerah rawan bencana yang mungkin nanti akan diperlukan program-program lanjutan di dalam kurikulumnya ini. Ya, mungkin nanti ada mitigasi bencananya yang akan diberikan dan sebagainya. Baik, lanjut. Nah, ini pertumbuhan ekonominya dengan adanya Yogyakarta International Airport-nya ini seperti apa terhadap masyarakatnya. Mungkin nanti bisa juga dianalisis pada kegiatan-kegiatan pembelajarannya, ya. Ekonomi, di mata pelajaran matematika, atau membuat proyek-proyek profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, potensi wisata alam ini juga dijelaskan, ya. Saya lihat di modul ajarnya juga mereka memanfaatkan potensi alam untuk pembelajaran menulis deskripsi ya di fase D. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu karakteristik yang ada di KUSP ini bermanfaat untuk kurikulum sekolahnya ya, terutama di kegiatan pembelajaran. Lanjut. Nah ini visi dan misi serta tujuannya seperti ini. Karena SKB Kulon Progo itu punya PAUD ya, punya life skill dan kepemudaan ya, mereka membuat visinya seperti ini ya, menjadikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang menjawab kebutuhan belajar masyarakat, menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa ya. Nah, ini visi ini diterjemahkan ke dalam misinya ke bawah ya. Ini semua misi di sini untuk menjawab visinya sudah kami cek ya dan sudah tercover semua. Kemudian di bagian B tujuan SKB Kulon Progonya karena mereka tadi ya punya berbagai program, jadi dijelaskan bagaimana tujuan program PAUD, bagaimana tujuan paket A-nya,
ke bawah, Pak. Kemudian seperti apa tujuan program paket B, tujuan program paket C, kemudian life skill-nya atau kecakapan hidup, ya, dijelaskan di sini, serta program kelembagaannya. Ya, lanjut. Ini bab 3 ya, bab 3 sama seperti yang tadi di Sekar ya. Isinya adalah tentang pengorganisasian pembelajarannya. Mereka memberi pengantar ya bahwa pengorganisasian ini dirancang untuk mencapai SKL yang difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat ya dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian pengorganisasiannya dilakukan dengan mengatur pembelajaran muatan kurikulum pada kelompok umum dan pemberdayaan. Kita lihat seperti apa tabelnya ke bawah. Ya. Nah ini di paket A mereka sudah buat seperti ini. Ya, ada fase A, fase B, fase C di mapel-mapelnya. Ya. Pendekatannya adalah mata pelajaran ya dari nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian selanjutnya di paket B juga dengan pendekatan mata pelajaran ya. Sudah ada jumlah SKK-nya ya pada masing-masing mata pelajaran ya. Jadi yang ada di struktur kurikulum sudah dianalisis dan diterjemahkan ke dalam alokasi waktu ini ya. Sampai kelas 7, 8 dan 9. Lanjut. Paket C juga demikian sudah dianalisis dan dialokasikan untuk semua fasenya. Berikutnya ya, ini waktu pembelajarannya. Nah, kemudian yang bagian B adalah tentang profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Juga sudah dijelaskan di sini bahwa kelompok pemberdayaan dan keterampilan di sini dikembangkan untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri dan percaya diri sehingga peserta didik mereka mandiri untuk hidup di masyarakat. Bawah lagi, Pak. Ini juga mereka mengatakan sudah sesuai dengan impres berkaitan dengan gerakan revolusi mental. Ya. Kemudian ini dimensi yang di atas, 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6, tapi mereka menguatkan dengan 3 dimensi ini. Ya, dari 6 itu mereka menguatkan dimensi bergotong royong, mandiri, dan kreatifnya. Ya. Selanjutnya ke bawah. Nah, ini tabelnya bagaimana mereka mengorganisasikannya. Jadi di pemberdayaan, ya, mereka dengan blok waktu untuk fase A, B, dan C sudah dibuat. Kemudian tata boganya juga sudah dibuat untuk keterampilannya. Ya. Ke bawahnya ini juga untuk paket B, ya, mereka sudah membuat pemberdayaannya dengan blok waktu dan di tiap kelasnya ada, serta keterampilannya memakai aplikasi komputer perkantoran dan tata boga dengan jumlah SKK yang sudah dirancang seperti itu. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ke bawah, ini untuk paket C-nya juga sudah ada program pemberdayaannya ya, dan keterampilannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi di Sekar, mereka kan mengintegrasikan antara pemberdayaan dan keterampilan. Ya. Kalau di Kulon Progo ini, mereka ini sendiri-sendiri. Ya. Jadi proyeknya mereka proyek pemberdayaan sendiri dan keterampilan sendiri. Nah, kemudian bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Ya, mereka di fase A mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, ya, dengan topiknya adalah bahan makanan di sekelilingku. Ya, dan di semester 2 ada pengolahan makanan dengan teknik sederhana. Ya. Nah, ini Bapak Ibu mereka melihat CP Tata Boga, ya, CP Tata Boga di fase A, ya. Jadi tidak keluar dari tujuan yang diharapkan di CP-nya. Tidak terlalu tinggi, tapi hal-hal yang sudah ditetapkan di
per K033 ya. Kemudian di fase B mereka juga tetap mengambil tata boga, penyajian makanan dengan rapi di kelas 4 semester 1-nya, kemudian di semester 2-nya ke bawah kelas 4 itu pengolahan makanan berbahan dasar lokal ya. Setelah itu di fase D mereka juga mengambil proyek penguatan profil pelajar Pancasila masih dengan tata boga ya, pengolahan makanan berbahan dasar lokal dan pembuatan minuman sederhana. Kemudian di fase E mereka ada 2 ya, tata boga dan menjahit. Nah, ini temanya adalah kewirausahaan di kelas 10 dengan modifikasi produk dan pangan serta berekayasa teknologi untuk desain produk olahan. Ya. Kemudian di kelas 10 karena tadi di karakteristiknya Kulon Progo menampilkan bahwa mereka juga rawan bencana, ya. Jadi mereka membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan gaya hidup berkelanjutan, temanya yang ditetapkan oleh pemerintah, dan topiknya adalah mitigasi bencana di lingkungan rumah atau sekolah, ya, kelas 10 sampai kelas 2. Ya. Jadi betapa Bapak Ibu ya analisis konteks ya, karakteristik yang sudah dilakukan itu harus menjadi nafasnya ya seluruh kegiatan di dalam satuan pendidikan kita. Baik, selanjutnya. Nah, ini di bab 4 perencanaan pembelajaran sama ya, ada perencanaan dalam ruang lingkup satuan pendidikan, menjabarkan CP menjadi TP, menjadi kemudian mengalurkannya ya menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, dan nanti ada contoh RPP-nya ya, gitu. Jadi di sini nanti contohnya satu mapel saja ya di batang tubuh. Kemudian untuk mapel-mapel lain dimasukkan ke dalam lampiran. Nah ini contohnya untuk pendidikan Pancasila dalam ruang lingkup sekolah ya di fase fase D ini elemen Pancasila mereka mencoba membuat ada CP-nya, PP-nya ada beberapa dan kemudian membuat alurnya bahwa di kelas 7 seperti ini alurnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Nanti teman-teman nanti siang ya akan dikuatkan ya tentang TP dan ATP ini ya oleh pemateri berikutnya. Ya. Saya hanya menggambarkan bagaimana itu ada di dalam KOSP ya. Silabus-silabus dan RPP ini ada di dalam KOSP. Nah, kemudian ini juga penyusunan untuk pemberdayaannya ada di sini. Selanjutnya untuk ruang lingkup sekolah ya. Selanjutnya ke bawah adalah ruang lingkup kelasnya. Nanti ada contoh RPP-nya dari tadi, kalau yang tadi Pancasila, maka nanti contohnya harus Pancasila juga ya. Ini di kelas 1 ada nama mapelnya, kelas, elemennya apa, pertemuan keberapa, profil pelajar Pancasila apa yang diangkat, dan tadi ya di dalam RPP atau pembelajaran atau modul ajar harus ada 3 komponen. Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment. Ya. Nah, kita lihat sini sudah ada tujuan pembelajarannya, langkah pembelajarannya, ya, dengan tatap muka, ya, kegiatan awal, ada kegiatan intinya, ya. Kemudian bagaimana di kegiatan inti itu di atas, ya, di langkah B, di langkah C, ya, langkah D itu dimensi profil pelajar Pancasilanya dibangun di dalam kegiatan pembelajarannya. Karena mereka menguatkan itu tadi ya, gotong royong, mandiri dan kreatif, mereka juga melakukannya di kelas-kelas untuk peserta didiknya dan nanti di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian ini penutup. Kemudian asesmennya sudah ada. Ya. Selanjutnya adalah, nah ini contoh RPP-nya juga untuk yang pemberdayaan, ya. Jadi temanya kewirausahaan di kelas 10, di fase E, ya, di fase E kelas 10 temanya adalah kewirausahaan serta rekayasa teknologi, dimensinya bernalar kritis, gotong royong dan kreatif, ada sub elemennya dan tujuan proyeknya.
ya, topiknya, kemudian fase, total waktu SKK, tujuan proyeknya seperti apa, dijelaskan di sini. Ke bawah lagi, Pak. Jadi tujuan proyeknya sampai bisa menampilkan kreasi kemasan. Ya. Setelah itu Bapak Ibu mereka mencoba mengalurkan ya, mengalurkan proyek pelajar Pancasila ini dengan tahap yang tadi, ya, tahap temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Ya, seperti yang tadi di Sekar juga gitu kan, mereka proyeknya tadi apa? Temukan, bayangkan, ya, lakukan, dan bagikan. Ya, ini juga mereka seperti ini di tahap lakukan, mereka apa tadi di atas ya, di tahap lakukan, di tahap temukan, mohon maaf ya, mereka mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap potensi makanan lokal. Ya, nanti Ibu kegiatannya. Waktu sudah habis. Baik, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit aja ya, modul yang P5 ya, modulnya Kulon Progo sedikit saja melihat ya. 5 menit aja Mbak, 5 menit. Ya, bagaimana tadi dikuatkan di situ ya. Ada modul yang tadi warna-warni Pak, saya rasa bagus sekali ya nanti untuk inspirasi juga. Nah ini, jadi model proyeknya ya, berkreasi dengan kemasan. Mereka membuat modulnya begini, ke bawah lagi. Ini ada pengantar modul. Lanjut Pak. Nah ini ada aktivitasnya, bayangkan, temukan, lakukan, dan bagikan sampai terakhir ya. Ke bawah lagi ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa ini beberapa contoh ya kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah kami kembangkan di satuan pendidikan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa membuat model-model kreatif yang lainnya. Saya rasa itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neneng yang sudah menyampaikan paparan atau materi mengenai contoh pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan untuk pendidikan kesetaraan. Ibu Bapak, kami tawarkan untuk satu penanya, karena waktu sudah habis, silakan Ibu Bapak yang hadir di ruangan ini, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kami beralih ke penanya yang ada di Zoom. Ini ada Bapak Salya dari PKBM Negeri 16 Jakarta. Dipersilakan Pak Salya. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu. Dari PKBM 16, terima kasih Bu atas materi yang disampaikan. Ada pertanyaan berkaitan dengan pendekatan Bu, pendekatan pembelajaran. Ada 4 pendekatan yang bisa digunakan. Mohon penjelasan lebih lengkap perbandingan untuk pemilihan ketiga model pendekatan, terutama berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran sistem blok. Terima kasih Ibu. Itu saja ya Pak ya. Monggo Bu Neneng dipersilakan untuk terkait dengan apa ya, pendekatan pembelajaran sistem blok. Ya. Baik, terima kasih Pak saya ya PKBM 16. Ya, baik, pendekatan sistem blok memang menjadi salah satu pendekatan yang dapat dipilih ya untuk kegiatan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, nanti Pak, sistem blok ini akan kita tentukan. Misalnya tadi ya di IPA, akan diberikan misalnya di minggu-minggu keberapa, seperti itu Pak. Ya, atau di bulan keberapa mapel IPA ini kita berikan ya. Jadi kita blok ya. Atau misalnya di mapel lain misalnya seni, misalnya semester ini tidak ada gitu ya, tapi nanti di semester 2 saja kita blokkan gitu ya. Tapi semua CP-nya akan terpenuhi. Jadi ini sangat fleksibel Pak, tergantung dari kondisi satuan pendidikannya dan bagaimana nanti kondisi peserta didiknya. Gitu Pak ya. Jadi demikian Pak dari saya.
Demikian Pak Salya ya, sudah cukup. Ibu Bapak, mohon maaf ini kita sudah masuk ke waktu istirahat siang. Dipersilakan nanti kita balik lagi pukul 13. Ya, pukul 13 kita lanjut dengan pemateri berikutnya. Ada dari Pak Eko, ada dari Pak Kustopo, dari Ibu Astati, dan nanti juga kita lanjutkan dengan diskusi. Nanti barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa disampaikan di sesi ini, bisa Ibu Bapak sampaikan nanti ketika di sesi berikutnya ataupun nanti ketika sesi diskusi dan tanya jawab. Demikian, terima kasih kepada Ibu Maria, Ibu Neneng atas paparan materinya yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan Ibu Bapak semua, para peserta baik secara luring maupun daring yang mengikuti melalui Zoom ataupun YouTube bisa memahami dan bisa dijadikan contoh di dalam pembuatan materi pembelajaran di setiap fase. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita. Ibu Bapak, selamat siang, selamat beristirahat. Kita akan kembali lagi tepat pukul 13. Monggo, silahkan.